Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Apakah Sinteyong ini anti kritik? Itu satu. Ya. Karena setiap kali mendapatkan kritik ada serangan balasan gitu. Yang kedua, apakah Sinteyong menggunakan buzzer? Nah, kalau sampai ini benar terjadi, ini sangat memalukan dalam perkembangan. Dia bilang Sintayong pakai buzzer. Aduh, kasihan ya Sintayong. Ini orang bahkan gak ngerti loh bahasa Indonesia. Terbang jauh dari Korea, dihina di Korea lantaran cuma katanya, alah cuma ngelatih tim Indonesia. Dicurangi wasit di setiap pertandingan. Dicemooh netizen Indonesia kalau timnas kalah. Dimusuhin sebagian orang Indonesia. Tapi dia ini tetap fokus pada tantangannya yang diberikan sama PSSI. PSSI minta Indonesia lolos Piala Asia, diturutin sama dia 2 kali malah. PSSI minta timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia, diturutin 2 kali malah. PSSI minta lolos round 3, diturutin juga sama dia. PSSI minta naikin ranking FIFA, diturutin juga sama dia. Tapi cuma karena gagal di AFF dan dia ini orangnya tegas gak mau dititipin pemain, difitnah sana sini, dihujat sana sini, dicemooh, dihina, bahkan dituduh pakai buzzer. Tapi Tuhan itu maha adil. Baru-baru ini beredar sebuah foto chatting WhatsApp ya, yang menunjukkan ada sekelompok orang yang memberi atau membayar buzzer untuk menyingkirkan Sintayong. Nah, ini contoh chatnya ya. Kenapa kami bilang buzzer? Sebab ini orang itu ngakunya diminta spam untuk bilang Sintayong out dengan dijanjikan duit yang besar. Tapi ternyata dia dibohongin. Dia nggak dikasih duit sama sekali. Nah, ini bukti chattingan ya. Gimana menurut kalian? Sudah sadar apa belum kalian? Di sini siapa yang jadi penjahatnya? Makanya ya, kami itu bukan buzzer Sintayong, apalagi pemuja Sintayong. Kami itu cuma berpihak pada yang benar. Orang yang udah berjasa membangun timnas, membawa timnas dari kasta bawah sampai sekarang, apakah itu bukan pahlawan? Apa salah kalau kami dukung pahlawan negara? Sekarang terbuktikan insting kami yang busuk siapa? Kami tuh heran loh ya, terbuat dari apa sih hati iblis-iblis sebagian rakyat kita ini? Mereka itu nggak bisa apa-apa loh buat majuin timnas. Bahkan buat berpikir untuk ngurus sepak bola kita aja yang amburadul, mereka nggak kepikiran. Tapi mereka segitu kejamnya loh ya, membuat orang atau orang yang udah berjasa mengangkat sepak bola Indonesia difitnah segitu parahnya. Sintayong ini pahlawan loh bagi negara, bahkan diakuin sama negara kalau Sintayong ini pahlawan negara, sampai dia ini dikasih golden visa sama pemerintah. Kejam, itulah kata-kata yang tepat buat menggambarkan sifat iblis-iblis ini. Cuma demi kekuasaan yang mereka inginkan, mereka rela menghancurkan seorang pahlawan. Sebegitu sudah rendahnyakah SDM sebagian warga bangsa ini? Coba deh kalian pikir secara akal sehat, secara tenang, secara sadar. Salahnya Sintayong itu di mana sih? Apa karena dia ini minta terus pemain diaspora? Kan wajar kalau dia minta terus pemain diaspora, karena faktanya kemampuan talenta lokal kita jauh kalah dibanding dengan pemain diaspora. Bahkan timnas Indonesia bisa mentereng seperti sekarang karena pemain diaspora. Apa karena Sintayong ini nggak mau dititipin pemain? Kan wajar. Sebab yang udah-udah aja timnas kita hancur lebur pakai pemain titipan. Apa lantaran Sintayong ini gagal di AFF? Kan ketum PSSI sudah bilang AFF itu cuma trial dan mematangkan skuad buat SEA Games. Lah kenapa sekarang Sintayong yang disalahkan? Apa karena Sintayong belum hadirkan trofi? Trofi apa? AFF. Apa ada sih pelatih yang udah pernah persembahkan trofi AFF senior? Ada apa enggak? Belum pernah ada. Terus trofi apa? Trofi Asia atau trofi dunia? Apa pernah ada pelatih yang melatih timnas Indonesia udah persembahkan trofi Asia atau dunia? Belum pernah ada. Terus salahnya Sintayong di mana?
Harusnya sekarang ini kalian udah paham dong kenapa sepak bola kita ini dari tahun 1930 sampai 2022 kemarin ini selalu hancur. Ya karena orang-orang Indonesianya itu sendiri yang menghancurkan. Ada satu orang yang ingin memajukan sepak bola, dikeroyok sama 1000 orang yang ingin hancurkan demi kekuasaan sendiri. Miris ya bangsa ini. Iya, aduh, timnas kita keren nggak? Sepak bola kita keren nggak sekarang? Keren banget. Keren ya Pak Arya. Iya sih, keren timnas kita. Tapi jangan lupa, timnas kita bisa keren itu karena Erick Thohir dan Sintayong lupa. Kenapa Sintayong yang disudutkan? Itu cuma timnas loh yang keren lupa. Gimana Pak dengan liganya? Supporter masih banyak yang ribut, tapi nggak dibenahin juga. Padahal ketua ad hoc komite supporternya ya situ sendiri. Lalu ini apa nih Pak nih ya? Masa 11 lawan 12 di laga PSM lawan Barito? Ya, di laga PSM Makassar lawan Barito Putra ada pelanggaran kode etik FIFA dan kode etik PSSI, di mana PSM Makassar di menit-menit akhir memakai 12 pemain melawan Barito Putra. Ada pasal berapa ya? Pasal 56 di statuta FIFA yang menyatakan ini kalau pelanggaran seperti ini tuh hukumannya adalah dikurangi 3 poin alias kalah WO lu ya, dan juga denda 90 juta. Ini masuknya ke pasal 28 kode disiplin PSSI lu ya. Lalu bagaimana dengan hukuman dari FIFA? Sesuai law of the game FIFA, ini sebenarnya hampir sama sih hukumannya ya. Ini pelanggaran seperti ini tuh ya sama, dinyatakan kalah WO dan dikurangin 3 poin. Sementara denda yang dijatuhkan pada tim yang melakukan pelanggaran seperti ini kalau di FIFA sih tergantung federasi masing-masing. Tapi ada tambahannya juga. Wasit yang bertugas akan dihukum selama 1 tahun dan juga pemain yang melanggar itu akan dihukum selama 30 bulan jika memang ini terbukti ada unsur kesengajaan lo ya. Lalu kronologinya gimana sih Bang? Ini 11 lawan 12. Ini tuh kronologinya terjadi di menit-menit akhir babak kedua sih. Tepatnya di menit ke 96 kalau nggak salah. Ini kan PSM Makassar mau masukin 3 pemain nih. Ada Dava Salman dan 2 lagi pemain muda tuh ya. Oke, Dava Salman keluar, karena ada pemain yang keluar ya, itu benar. Lalu pemain kedua keluar, itu pun memang karena ada pemain, siapa kalau nggak salah itu yang keluar itu Victor Luis kalau nggak salah ya. Lalu yang pemain ketiga ini nih, masuk nyelonong aja, dibiarin masuk oleh wasit pengganti, wasit yang ngatur pergantian pemain tuh ya. Tapi wasit yang mengatur pergantian pemain ini nggak nunggu dulu atau nggak minta pemain PSM yang digantikan ini untuk keluar dulu, dan sialnya wasit utamanya malah fokus buat negor pemain-pemain di kotak penalti, bukan memperhatikan pergantian pemain dan langsung play on aja. Itu salahnya wasit. Jadi intinya atas kesalahan 11 lawan 12 ini ada pada wasit, yakni wasit utama, wasit keempat yang juga sebagai wasit pergantian pemain tuh ya, dan juga match komisioner. Kenapa 3 pihak ini yang salah? Wasit utama kenapa ketika ada pergantian pemain kenapa nggak fokus pada pemain yang akan masuk? Itu salah dekat, sebab peraturan wasit itu setiap ada pergantian pemain pertandingan dihentikan dan wasit fokus mencatat siapa pemain yang masuk dan siapa pemain yang keluar. Tapi di sini wasit tidak memperhatikan itu. Kedua, wasit cadangan atau wasit yang memberikan pergantian pemain ini pun lalai, membiarkan pemain masuk tapi tidak menunggu atau tidak memerintahkan pemain yang digantikan untuk keluar. Terus komisioner pun salah, match komisioner salah ketika pemain masuk. Ini kan ada catatannya, kenapa nggak dicatat dulu siapa pemain yang keluar, ada keluar atau belum. Jadi di sini kesalahan dari 3 pihak ini loh ya. Nah, dengan semua carut marut Liga Indonesia seperti sekarang ini, kerennya di mana ya Pak? Oh iya lupa, Liga kan urusannya LIB ya Pak. Lah kalau liganya keren, yang bagus yang dapat
Nama PSSI lho Pak. Makanya daripada ngurusin atau nyinyirin terus pelatih timnas, yang mending fokus dulu bemenahin liga lo ya. Noh, lihat di AFF pemain Liga 1 jeblok semua. Apa bukan karena liganya yang bobrok? Kok nyalahin pelatih? Evaluasi itu harusnya menyeluruh, bukan cuma pelatihnya doang yang dievaluasi. Lah ini liganya aja belum dibenerin kok. Ya kalau liganya belum dibenerin masih kayak gini ya efeknya juga buat timnas. Contoh no Thailand dan Singapura yang udah ketat banget aturan liganya. Akhirnya apa? Kan berpengaruh pada timnasnya. Di Thailand itu pakai pemain lokal aja udah keren. Karena apa ya? Karena di liganya para pemain lokal ini benar-benar terasa dan juga disiplin dan liganya teratur. Lah di Indonesia di liga ini pemain main reguler, main tiap pertandingan, tapi ketika masuk timnas malah diajarin passing, kan aneh. Lanjut sedikit kita ke pertransferan, rumor transfer. Ini masih rumor soalnya dari Persebaya nih. Persebaya kabarnya dikaitkan dengan 2 pemain baru lagi akan masuk. Kali ini ada Stefano Lillipali dari Borneo FC dan juga Christian Rontini dari Madura United. Nah, Lillipali sendiri memang kontraknya akan habis di Borneo FC di akhir Desember ini ya. Sementara Rontini baru aja dilepas oleh Madura United. Buat kami ya nikmatin aja rumornya. Tapi kalau memang benar ternyata Lillipali ke Persebaya ini ya buat kami blunder banget nih buat Borneo FC. Dan keuntungan banget buat Persebaya. Sebab akan ada 2 winger yang berbahaya di Persebaya kalau Lillipali masuk. Sejauh ini Paul Munster sendiri masih menutup rapat nih siapa pemain yang akan didatangkan di paruh musim ini. Tapi Paul Munster sudah menyatakan di putaran 2 ini Persebaya akan pakai 8 pemain asing. Jadi dienteni ayo rek. Kemudian ada Karim Rossi yang nampaknya akan resmi keluar dari Persis Solo dan juga dapat tawaran dari klub luar. Tapi ternyata tiba-tiba dapat tawaran dari Barito Putra. Rossi ini awalnya memang akan keluar dari Liga Indonesia ke Liga Vietnam atau Liga Kamboja ya. Tapi tiba-tiba ada tim yang ngasih tawaran nih, yakni Barito Putra buat ngegantiin Josep Eje Jari katanya. Yang katanya sih Josep ini akan entah ke Persebaya, ke Persik Kediri atau ke Persib Bandung. Jadi ditunggu aja nih apakah benar si Karim Rossi ini akan menggantikan Josep Eje Jari di Barito Putra. Dari Persija, bos Persija Jakarta Muhammad Perpanca mempersilahkan kalau ada klub atau tim yang mau berminat pada 3 pemain Persija Jakarta, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan juga Syahrian Abimanyu. Tapi harga yang ditawarkan Prapanca agak di luar nalar sih buat kami. Rizky Ridho itu katanya hanya akan dilepas kalau ada yang mau nebus 30 miliar. Padahal harga Ridho cuma 8,69 miliar. Lalu M Ferrari akan dilepas kalau ada yang mau nebus 29 miliar. Padahal harganya cuma 3,91 miliar. Dan Syahrian Abimanyu akan dilepas dengan harga 28 miliar. Padahal harganya cuma 3,48 miliar. Nah, udah paham ya maksudnya. Maksudnya itu bukan naikin harga tapi not for sale alias enggak dijual. Sebab ya nggak masuk akal aja. Ada klub Liga 1 yang mau rekrut pemain lokal harganya di atas 10 miliar. Ini kan aneh gitu kan. Ada. Dari Persib Bandung, di laga lawan Persita kemarin ada momen di mana pemain Persita Bae Shin-yong ini sangat ngotot pengen ngobrol sama pelatih Persib Boyan Hodak. Nah, selidik punya selidik ternyata BSY ini memang lagi nawarin diri ke Boyan Hodak untuk direkrut di putaran 2 ini. BSY emang udah dari musim kemarin ya pengen main di Persib, tapi waktu itu Hodak sama sekali nggak tertarik sama BSY. Tapi dengan cederanya Dado, harapan BSY sih Hodak mau nih ngerekrut dia ya di paruh musim ini. Tapi buat kami ini agak mustahil deh, sebab selain kontrak BSY ini masih tersisa sampai akhir musim sih di Persita. BSY ini kan pemain asing, otomatis kalau Persib rekrut dia, slot asing Persib harus dikorbankan cuma buat ambil seorang BSY. Sementara Boyan Hodak itu butuhnya striker dan winger. Tapi kami pribadi nggak tahu juga sih kalau ternyata manajemen Persib yang malah mengambil BSY. Sebab seperti yang pernah diucapkan Haji Umum Muhtar, kita sama-sama dengar ya, waktu itu WHO bilang gini,
8 teh bisa jadi tilu. Nah, sementara BSC nomor punggungnya 33. Nah lo, kumaha barudak?